Bapak Ibu, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Rowandau, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Tugas SMK Negeri Rowandau serta tata usaha. Bapak Ibu, pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan materi permintaan dari DGP semalam untuk memberikan tentang restitusi budaya positif di SMK Negeri Rowandau. Nah, budaya positif, budaya itu artinya berasal dari bahasa Sunda yaitu budaya, artinya bentuk jamak dari budi yang artinya arti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris budaya itu dikenal dengan kata culture atau bahasa Latin color yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan budaya. Jadi merupakan suatu pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Nah, budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi Bapak Ibu, kita belajarnya nanti di semester 2 semua akan berpusat pada murid, berpihak pada murid. Cara mengajar Bapak Ibu nantinya di dalam kelas, pertama ketika Bapak Ibu masuk, Bapak Ibu harus membuat kesepakatan kelas. Ingat, kesepakatan kelas. Jadi nanti saya sebagai guru akan minta itu kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh catat, buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya seperti apa caranya? Caranya adalah Bapak Ibu bisa memberikan nilai-nilai kebajikan ataupun nilai-nilai universal kepada siswa. Nanti ada beberapa step contoh konkret permasalahan siswa. Jadi kita tidak lagi marah-marah sama siswa, tidak lagi menggunakan prinsip-prinsip menyalahkan kepada siswa. Kita bisa menggunakan namanya restitusi. Lanjut. Nah, eksplorasinya yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon lawan. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas, teori kontrol, dan 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi dan 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah pengertian dari budaya positif. Budaya positif diambil dari Dr. William Gleiser dalam kontrol teorinya, yaitu mengilustrasikan bahwasannya ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jika mau murid tersebut untuk tidak melakukannya, walaupun tampak kita tidak sedang mengontrol perilaku murid, maka secara otomatis murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol guru. Pertama sebagai teman, kedua sebagai penghukum, ketiga sebagai pembuat rasa bersalah, yang keempat itu adalah manajer, dan yang kelima itu nanti kita lihat ada sebagai penghukum. Bapak Ibu, yang sering kita lakukan di sekolah itu adalah yang hukum. Nanti Bapak Ibu akan lihat tingkatan ini. Jadi Bapak Ibu, nanti ketika kalau kita nanti IHT yang akan dibahas oleh tim coachingnya nanti itu adalah tentang ini pastinya. Bapak Ibu, ada 3 tim yang akan diselesaikan, ada coach, coachee, dan coaching. Coach itu orang yang melatih kita, coachee itu orang yang dilatihnya, coaching itu untuk memberikan pembelajaran kepada dia. Kita lanjut selanjutnya, ilustrasi bahwa semua permasalahan positif efektif dan bermanfaat. Di sini adalah perbuatan positif yang terwujudkan adalah bentuk-bentuk kontrol, di mana dalam jangka waktu tertentu kita sebagai murid bisa menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Kita lanjut lagi Bapak Ibu, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuat karakter. Bapak Ibu, ada seseorang yang dia membuat seseorang itu bersalah dengan menggunakan sistem pembuat rasa bersalah. Contoh misalnya, dosen, ketika kita datang, sebaik apapun yang kita berikan sama dosen, pasti ujung-ujungnya kita nanti dibuat rasanya bersalah. Padahal kita rasa dosen tersebut yang salah, kan begitu. Contoh misalnya kita meminta waktu dengan sangat-sangat hati-hati bahasa di WA, bahkan kita tanya sama kawan, kira-kira kalau saya WA kayak gini bener enggak? Kira-kira kalau saya buat kayak gini salah enggak? Jadi saya lihat juga viralnya di TikTok bagaimana seorang mahasiswa me-WA dosennya dengan bahasa yang salah menurut teman yang lain. Nah, bagaimana dengan siswa kita yang ngomong langsung kepada kita
dengan notabene yang menurut kita tidak ada akhlak atau kurang berperilaku. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini stimulus-stimulus lawan kontrol pandangan tentang dunia. Ada realita, semua orang yang sama, dan seterusnya. Ini 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Selanjutnya 3 motivasi itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, untuk menempatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, saya mau jelaskan tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan dan prinsip dasar bersama di antara warga kelas. Bapak Ibu, jadi nanti ketika mengajar, bawa sticky note, bagikan ke anaknya. Maunya seperti apa? Kayak semalam saya ngajarkan tentang pembuatan visi. Bapak Ibu tanya, maunya seperti apa belajarnya? Dicatat sama anak di sana. Catat, nanti tempelkan di kelas. Setelah ditempelkan di kelas, buat dalam bentuk seperti keyakinan kelas, seperti kayak banner. Nanti banner itu ditempel di kelas. Nah, itu nanti ketika datang tim pemantau dari DGP ataupun dari Kemendikbud, jika di kelas tidak ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, maka yang pertama sekali dicari itu adalah guru dan studi yang mengajar kelas itu ada tidak diinstruksikan kepada siswanya. Jadi dalam filosofi pembelajaran KHD Ki Hajar Dewantara, kita disuruh membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu kepada siswanya. Kalau zaman dulu kita bilangnya kontrak belajar. Jadi kontrak belajar diganti dengan kesepakatan kelas. Nah, lanjut ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuk? Nah, ini, Pak Andi, kenapa nggak peraturan aja? Karena peraturan itu pada umumnya pasti dia memunculkan salah satu atau memberikan dampak pada salah satu saja, misalnya kepada siswanya. Jadi kalau keyakinan kelas itu dia dua, Bapak Ibu, ke gurunya ada, ke siswanya ada. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan yang terbaik untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat atau berpihak pada murid. Nah, selanjutnya saya mau menjelaskan tentang ini, restitusi. Nah, ini dia posisi kontrol guru. Ada 5. Ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada monitor, ada manajer. Yang paling bagus itu adalah yang ini, yang manajer. Saya kasih contoh yang teman. Misalnya begini, ketika Bapak dipanggil siswa yang salah, dia ngomong, kita ngomongnya begini, kenapa kamu bisa melakukan kesalahan seperti ini? Apakah tidak ada rencana untuk berubah, nak? Yang saya sering jumpai itu seperti tipikalnya Bu Liza. Gak bisa berubah gini, nak. Itu posisi guru, kontrol guru sebagai teman. Tapi ada yang gini, buka sepatu, buka kaos kakimu, keliling kamu sini mau sekali. Itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Jadi Bapak Ibu, kenapa ini penting saya ajarkan? Ketika saya ditelepon sama Dewan Pendidikan, saya bisa jawab pertanyaan yang Bapak Ibu buat sama siswa kenapa. Contoh nih, dengan guru X permasalahan nilai. Saya ditanya, Pak Andi, coba jelaskan Permendikbud nomor 1 tahun 2003. Alhamdulillah saya bisa jelaskan. Posisi apa guru Bapak ngambilnya? Posisi kontrol apa guru Bapak itu saat itu? Itu kita bisa jelaskan. Jadi yang paling bagus itu adalah posisi guru sebagai manajer. Artinya apa? Kita bisa melihat dari segi pemantau, sebagai teman, sebagai penghukum, dan juga sebagai monitor ataupun sebagai pembuat orang merasa bersalah. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Di segitiga restitusi. Ini yang dikatakan sama BPP semalam. Jadi Bapak Ibu, ketika anak berbuat salah, ketika kita melakukan kesalahan, maka kita untuk tahun depan nggak ada lagi pakai gini-gini lagi, coba-coba atau segala macam dasar. Dia memang pakai ini Bapak Ibu, namanya restitusi. Restitusi itu artinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang dibuat. Bagaimana cara menentukan karakternya? Jawabannya dengan kesepakatan kelas. Jadi kayak Bu DP misalnya ngomong, Pak Andi, anak kelas 11 ini begini, nggak bisa gini. Pertanyaan saya Bapak Ibu, ketika ngajar, sudahkah membuat kesepakatan kelas dengan mereka? Apakah sudah membuat hubungan timbal balik dengan posisi kebutuhan dasar guru? Apakah Bapak Ibu sudah menerapkan posisi kontrol guru sebagai penghukum, pemantau, manajer dan sebagainya? Nah, itu kembali kepada kita.
Jadi masih banyak yang perlu kita pikirkan bagaimana kita membuat sesuatu hal yang nantinya berguna bagi murid. Nah, lanjutnya ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Contoh, misalnya ini, ketika siswa melakukan kesalahan, bahasa kita begini, Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita bawa diri kita contohnya ke sana. Nah, tapi ada juga orang yang udah salah, nggak bisa terima, begini. Memang itu pada saatnya kita sebelumnya belum tahu. Tetapi kita setelah kita tahu nanti ini, Bapak, saya berharap kita sama-sama berubah dan memberikan yang terbaik dan berpusat pada murid. Itu dia pembelajaran dari Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, itu saja. Walaupun saya berikan singkat, nantinya materi yang saya sampaikan ini bisa Bapak Ibu berikan kepada siswa dengan membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas kepada murid-murid yang ada di dalam kelas. Jadi begitu Bapak Ibu cara kita melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan permintaan filosofi KHD, Ki Hajar Dewantara. Tuh, satu. Yang kedua, ketika sudah melakukan keyakinan kelas, kesepakatan kelas di kelas kita, maka kita harus memberikan nilai kebajikan yang baik yang bisa diikuti oleh siswa kita dan kita sendiri. Contoh misalnya, ketika kita mengajar, siswa harus fokus dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Berarti nilai kebajikan yang kita berikan kepada siswa itu adalah tanggung jawab. Nah, itu nanti diberikan kepada siswa ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik, itu saja saya sampaikan Bapak Ibu. Saya minta waktunya hanya beberapa menit saja karena ini PR saya semalam disuruh untuk sosialisasikannya. Jadi terima kasih. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator acara. Selamat pagi Bapak Ibu semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyinggung sedikit yang disampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi ini anak bapak dan saudara sehat. Sehat juga ya bapak ya. Hari ini apakah hadir semuanya nak? Sudah. Berarti ada teman yang belum hadir kan? Maka kita doakan dia dalam keadaan sehat dan bisa juga beraktivitas kembali bersama kita untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita belajar, kita akan membuat terlebih dahulu kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas itu adalah bagaimana kita membuat kekompakan kita nanti dan kita sama-sama mentaatinya, tidak melanggarnya. Oke, kira-kira menurut anak bapak ini kesepakatan kelas seperti apakah yang anak bapak inginkan? Misalnya ini, Pak, kalau misalnya terlambat 15 menit boleh kasih waktu izin Pak, atau Pak tidak boleh hadir lebih dari 3 kali karena akan orang tua, terus harus fokus dalam kelas pembelajarannya seperti apa gitu. Nah, kamu tuliskan di sini ya nak ya, nanti kita tempelkan ke depan. Oke, silakan buka penanya, tempelkan di sini, tuliskan. Yang pada bagian ini jangan tulis ya, ada lainnya yang mungkin. Ya, kesempatan kelas seperti apa yang kami inginkan di kelas ini supaya kita semuanya bisa belajar dan sesuai dengan keinginan kamu. Oke, silakan diisi ya nak. Setelah kalau sudah selesai, silakan tempelkan di sini ya. Nanti kita tempelkan supaya apa masih apa yang diinginkan ya. Oke, dituliskan cepat. Seperti apa kamu inginnya, peraturannya seperti apa?
Oke, sudah. Kita coba satu orang untuk membacakan national review. Baca dulu review ke depan. Ambil satu terus baca di sini. Biar teman-temannya mendengar. Silakan. Toleransi ketika terlambat 5 sampai 10 menit dan rajin. Oke, baik. Terima kasih. Silakan dulu. Boleh tepuk tangan dulu. Jadi katanya toleransi kita terlambat 5 sampai 10 menit dan razia rambut. Oke, next selanjutnya. Kita coba yang laki-laki. Silakan sini Lasko. Kesepakatan kelas diberi keringanan kepada murid yang terlambat masuk dalam waktu 5 menit. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, nah tadi sudah dibacakan. Sekarang izinkan Bapak untuk memandunya, boleh? Oke, kita lihat nih yang pertama. Toleransi, beri keringanan kepada murid terlambat. Keringanan, selalu bersih dan rapi, nyaman saat belajar. Disiplin, taat aturan, disiplin, taat peraturan, disiplin, dan disiplin. Berarti yang banyak adalah disiplin. Berarti kesepakatan kelas yang pertama, siswa harus disiplin. Jadi kalaupun terlambat, kita beri tenggang waktu berapa? 5 menit atau 10 menit. Kalau terlambat, 5 menit atau 10 menit, maka kita bisa kasih dispensasi untuk masuk ke barisan atau pada dalam pembelajaran terlambat 5 sampai 10 menit, kita masuk ke dalam kelas. Oke, yang pertama kesepakatan kelas itu adalah disiplin. Yang kedua adalah saling menghormati. Di sini ada saling menghormati, terus saling menghormati, saling bersama-sama, saling menghormati. Berarti yang kedua ada saling menghormati. Artinya tidak boleh teman satu dengan teman yang lain itu saling kita bully, dia nggak boleh. Kita harus menolong teman satu dengan teman yang lain. Guru juga yang datang kita hargai, tidak boleh kita mencemeh guru atau kita membuat peraturan dengan guru, melawan guru, tidak boleh. Kalau kita tidak suka dengan guru atau sesuatu hal yang kurang dengan guru, maka kita bicarakan dengan baik. Ada berapa kayak kelas saja dulu? 2. Yang pertama apa? Disiplin. Yang kedua saling menghormati. Nah, selanjutnya kita cari yang lain. Bersih kelas, bersih, rapi dan nyaman. Bersih, rapi dan nyaman. Bersih, rapi dan nyaman. Berarti yang ketiga kita bisa ambil yaitu bersih, rapi dan nyaman. Berarti itu tentang welfare, kenyamanan. Berarti kalau kita nyaman, maka kita belajar itu senang. Oke, baik, itulah 3 kesepakatan kelas kita. Yang pertama tadi apa? Disiplin. 2, saling menghormati. 3, kenyamanan. Jadi yang ketiga ini merupakan kesepakatan kelas kita, tidak boleh dilanggar. Wajib kita patuh dan kita taat. Oke, bisa kita sampaikan. Nanti selanjutnya kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Bapak Saudara Mentor PDA, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cika. Cika, Sabtu kemarin Cika tidak ikut ekstrakurikuler pramuka di sekolah ya? Iya Pak, maaf soalnya saya buru-buru pulang karena mau diajak ayah pergi piknik ke Malang. Wah, pasti itu sangat menyenangkan. Pak Andi juga pasti sangat senang jika diajak piknik. Namun, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai aturan sekolah? Tidak Pak, soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Kamu masih ingat tidak dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan, nak? Target mengikuti kegiatan sekolah Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya bisa minta izin kepada pembina pramuka Pak. Mungkin ada yang lain? Saya mengikuti ekstra dulu, baru ikut ajakan ayah Pak. Nah,
Berarti Cika kan sudah paham bahwa kita harus mematuhi tata tertib peraturan yang ada di sekolah ya. Iya Pak, insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi. Baik, terima kasih. Silakan kembali Cika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Rifi. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Rifi. Ayo silakan, ada apa ini? Mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Ya benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Iya Pak, masuk. Tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Rifi, semua orang pernah melakukan kesalahan tidak mengumpulkan tugas, termasuk Pak Andi dulu juga pernah. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa Rifi tidak mengumpulkan tugas? Alasannya apa nak? Saya capek dan mengantuk Pak, soalnya malamnya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita tidak? Masih Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum Pak. Keyakinan kelas mana yang dilanggar nih Rifi? Selalu bertanggung jawab Pak. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini nak? Iya Pak. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Andi dan akan saya kumpulkan besok. Baik, Pak Andi beri apresiasi untuk tanggung jawabmu. Dan kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih Pak Andi, permisi. Iya, sama-sama. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dayu kenapa datang terlambat nak? Terlambat bangun, Pak. Lain kali kalau datang lebih awal ya nak ya. Baik, silakan duduk Dayu. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, adik-adik Bapak semua, semalam Bapak sudah berikan sebuah tugas ya nak ya. Pertanyaannya, apakah anak didik Bapak sudah menyelesaikan tugasnya? Kalau sudah, silakan angkat tangannya nak. Nah, Dayu, kenapa kamu belum mengangkat tangannya? Turunkan yang lainnya. Silakan Dayu, kenapa kamu tidak mengerjakan tugasnya? Lupa, Pak. Lupa? Baik, nanti karena kamu tidak mengerjakan tugasnya, maka nanti setelah selesai pembelajaran ini, Dayu jumpa Bapak di kantor Bapak ya. Oke, baik, terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dayu, tadi kita sudah belajar di dalam kelas. Nah, kan Dayu belum menyelesaikan tugasnya. Pertanyaan Bapak adalah, bagaimana kabar Dayu hari ini? Baik, Pak. Nah, alhamdulillah. Sekarang Pak Andi ingin bertanya, Dayu kenapa Bapak panggil ke sini? Apakah Dayu tahu? Tahu, Pak. Kenapa? Terlambat datang sekolah dan tidak mengerjakan tugas, Pak. Kenapa kok bisa terlambat dan tidak mengerjakan tugasnya nak? Sebenarnya Pak Guru ingin ngobrol-ngobrol dengan Dayu. Kenapa? Karena Dayu tadi Bapak temukan pergi ke sekolah kok belum datang. Terus jam berapa Dayu datang ke sekolah? Jam 7.45, Pak. Jam 7.45. Nah, jam 7.45 itu sekolah kita jam berapa masuknya? Jam 7.30, Pak. Jam 7.30. Artinya berarti Dayu terlambat ya 15 menit. Iya Iya. kan? Iya, Pak. Nah, baiklah. Pak Andi tidak menyalahkan Dayu ya nak ya. Jadi Pak Andi ingin tahu kenapa Dayu sering datang terlambat ke sekolah dan tidak mengerjakan tugas. Kira-kira penyebabnya apa? Karena main game online, Pak. Jadi tidurnya kemalaman, Pak. Main game online. Yakin Dayu dalam melakukan hal itu? Iya. Iya, Pak. Terus main game online sampai jam berapa Dayu? Sampai jam 12 malam, Pak. Baik.
Sekali lagi Pak Guru di sini tidak menyalahkan untuk mencari siapa-siapa yang salah ya. Artinya membantu Dayu untuk mencari solusi terhadap masalah Dayu, yaitu solusi terbaik untuk Dayu sendiri. Kira-kira Dayu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang kita buat dan kita buat kesepakatan di kelas? Ingat Pak. Apa tuh? Apa itu yang Dayu ingat? Apakah yakin Dayu ingat benar tentang kesepakatan kelas kita? Salah Pak. Apa yang salah? Baik, kesalahannya itu apa? Biasanya apa itu nah semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Termasuk Bapak Andi sendiri juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi kita harus cepat memperbaikinya. Sekarang apa yang harus Dayu lakukan untuk rencana selanjutnya? Mengurangi main game dan tidur lebih tepat Pak. Baik, dengan bermasalah game ini tugas Dayu di sekolah terganggu kan? Sampai lupa mengerjakan tugas. Boleh bermain game nak, tetapi ada waktunya dan ada batasan waktunya. Jangan bermain game terus. Selain tidak baik untuk kesehatan, pekerjaan sekolah juga tidak akan terselesaikan dengan baik. Ya Pak. Terus ada beberapa keyakinan kelas yang sudah Dayu langgar. Berapa itu yang melanggar? 2 Pak. Terlambat datang ke sekolah dan tidak mengerjakan tugas Pak. Oke, kira-kira Dayu masih yakin dengan keyakinan kelas yang kita buat? Yakin Pak? Oke. Terus baik, apakah Dayu mau memperbaikinya? Mau Pak. Karena Pak Andi yakin dengan kesungguhan Dayu untuk memperbaikinya, artinya setiap orang itu pernah melakukan kesalahan dan Dayu mau juga untuk memperbaikinya. Nah, Dayu merupakan anak yang baik dan Dayu juga mau berubah ke arah yang lebih baik. Jadi dengan rencana Dayu yang selanjutnya, Dayu ingin jadi anak yang seperti apa? Anak yang rajin dan membahagiakan orang tua Pak. Bagus sekali. Selain itu apa lagi nak? Menggapai cita-cita. Bagus. Jadi Dayu ingin dapat menggapai cita-cita dengan cara belajar sungguh-sungguh, harus datang lebih awal dan mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya Bapak mau bertanya, Dayu ini masih ingin berubah tidak? Mau Pak. Yakin? Yakin. Apakah Dayu menyesal melakukan hal itu? Menyesal Pak. Terima kasih Dayu ya. Semoga Dayu berubah dengan apa yang Dayu sampaikan kepada Bapak Guru hari ini. Nah, mengikuti keyakinan kelas kita dengan baik, sehingga Dayu menjadi anak yang baik nantinya dan bisa menggapai cita-cita kepada Dayu ke depannya nanti. Terima kasih Dayu, silakan kembali ke kelasnya ya nak ya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayu Rafa Khairal, kelas 11 DKP Desain Komunikasi Visual, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Andi Suparjo yang telah memberikan pelajaran baru bagi saya, yakni pelajaran penyelesaian segitiga restitusi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsika Gunawan dari kelas 11 DKV SMK Negeri 2 Mandau. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Andi Suparjo yang telah memberikan pembelajaran baru bagi saya, yakni penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, silakan angkat kelasnya. Oke, siap enggak? Siap. Sebelum belajar, berdoa supaya belajar masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam.
sakit? Baik, kalau tidak ada yang sakit, alhamdulillah berarti semuanya sehat. Dan teman yang tidak hadir, nanti dicatat dikasih bapak ya. Bapak, nanti kita lihat apa alasannya kenapa tidak hadir. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita akan buat kesepakatan kelas yang dahulu karena kelas ini kan kelas baru dan belum pernah berjumpa dengan bapak sebelumnya. Jadi kita buat kesepakatan kelas. Nah, sebelum bapak jelasin apa itu kesepakatan kelas, apa pengertian kesepakatan kelas? Ada yang tahu? Coba tunjukkan arti kesepakatan kelas. Apa arti kesepakatan kelas? Apa? Persetujuan. Yang lain? Apa Sahila? Kesepakatan kelas? Belum bisa. Sahila. Yang lain? Kesepakatan ini tepatnya dibilang persetujuan. Berarti kesepakatan kelas itu adalah suatu tata tertib atas dasar keputusan bersama. Jadi anak bapak puas atau senang dengan peraturan atau kesepakatan tersebut dan bapak juga senang dengan itu tersebut. Artinya kita sama-sama saling menguntungkan atau bahasa ilmiahnya ada simbiosis mutualisme. Oke, itu satu. Terus yang kedua, anak didik bapak mau belajar dengan bapak seperti apa? Coba kasih masukan dulu salah satu. Tunjuk tangan. Seperti apa maunya belajar dengan kita nanti? Coba Sarul. Santai. Oke, santai. Yang lain? Agita, mau belajarnya kayak mana? Oh, santai, tidak tegang. Kalau Haris? Pendapat santai. Kamu tidak? Kalau teman yang terlambat masuk dalam kelas boleh nggak? Itu biasanya kalau itu kita kasih toleransi berapa menit? 5 menit. Terus kalau pada saat di dalam kelas kita makan itu boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Terus kalau misalnya mencontek boleh nggak? Boleh. Kalau mencontek boleh nggak? Boleh ya? Karena kalau kita mencontek itu sama juga halnya kita mencuri hak cipta orang lain. Ya kan Kurnia? Kurnia hari ini gambarnya bagaimana? Hah? Baik. Kenapa Kurnia harus berlulus saja? Ada pena kami ya? Nggak ada. Ada teman yang punya pena 2 atau pensil? Pinjamkan dengan Kurnianya. Ada? Yang punya pena 2, pensil. Oke, baik. Nah, nanti bapak bagikan kertas. Setelah itu tulislah di sini anak didik bapak maunya kita belajarnya seperti apa. Ya. Setelah ditulis nanti ditempelkan ke depan. Lalu setelah itu kita bacakan. Ini nulisnya jangan yang di sini ya. Ada linknya yang di sininya. Oke. Silakan digantian ya sama bacanya.
depan sini ya nak, papan tulis. Ada yang sudah selesai, kalau sudah selesai boleh dipinjamkan kawannya. Atau temannya, ada karena kamu temannya yang nggak ada. Oke, sudah. Ditulis sendiri, dikerjakan sendiri. Karena bukan sendiri. Bagaimana supaya pembelajaran itu menjadi aktif dan menyenangkan. Sudah? Oke, kalau sudah, tekan di sini. Oke, tekan di sini ya, nak. Sudah. Gantian ada tangannya ya. Tekan di tempat. Ya. Yang lain silakan. Yang sudah silakan ditempelkan. Silakan. Yang lainnya silakan. Ya, atas bukti bidangnya itu dibuka baru bisa ditanda ke sana. Baru 2 ya. Oke, sendiri. Ganti-gantian ya. Ya, silakan. Oke, lanjut. 2 kali gitu, jangan diulang. Oke, apakah semua sudah selesai nak? Sudah semua? Oke, kalau belum banyak cepat. Yang lainnya silakan yang keluar. Ya, cepat kalian samakan. Oke. Oke, sudah. Nah, sekarang Bapak lihat ya. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oke, sudah ada 22 di sini.
Kita coba panggil Amel. Coba Amel, ambil dulu satu, baru bacakan di sini. Yang lain dengarkan ya. Oke. Ya. Dapat baca yang kuat dari temannya. Apabila belajar izin tidak boleh lebih dari terlambat di sini. Tidak boleh mencontek, diizinkan oleh sumbernya. Izin secara bergantian. Oke, berarti ada 3. Yang pertama tadi tidak boleh apa itu? Tidak boleh terlambat. Berarti tidak boleh terlambat. Itu nilai kebajikan universalnya apa itu? Apa? Hah? Toleransi. Yang lain tidak boleh terlambat. Itu artinya harus datang tepat waktu. Namanya apa? Disiplin. Benar. Disiplin. Yang kedua apa itu tadi Amelia? Tidak boleh mencontek, Pak. Tidak boleh mencontek. Itu namanya apa itu? Nilai kebajikan universalnya apa? Ya kita ya atau yang lainnya apa? Kita harus berbuat jujur. Berarti kejujuran. Ada berapa yang kebajikan universal tadi? Ada 2. Pertama disiplin, kedua ya kejujuran. Satu lagi apa lagi ya Melia? Izin secara bergantian, Pak. Izin secara bergantian berarti antri kan? Artinya berarti apa namanya itu? Kebajikan universalnya tertib. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Amelia. Laki-laki, oke Sahila. Atau laki-laki dulu, laki-laki aja. Haris, Haris, bacakan. Toleransi dengan teman. Apabila masih terlambat, para guru bebas memberikan hukuman apapun. Metode pembelajaran santai tapi semuanya bisa paham pelajaran. Oke, yang pertama tadi toleransi dengan teman. Berarti nilai kebajikan universalnya apa itu? Toleransi. Yang kedua, Apabila masih terlambat, para guru bebas memberikan hukuman apapun. berarti terlambat. Berarti berhubungan dengan apa tadi? Disiplin. Oke, lagi apa lagi? Metode pembelajaran santai tapi semuanya bisa paham pelajaran. Oke, berarti metode pembelajaran berarti gaya mengajar gurunya harus disesuaikan dengan kebutuhanmu. Nah, berarti oke, makasih tepuk tangan Tuhan. Nah, berarti nilai kebajikan kita ada 5 nih. Yang pertama apa tadi? Disiplin. Disiplin ini berarti tidak boleh terlambat lebih dari 10 menit. Terus ketika guru mengajar, usahakan guru selesai terlebih dahulu baru kita ketuk pintu dan masuk ke dalam kelas. Oke. Terus yang kedua, disiplin yang kedua adalah kejujuran. Artinya dalam kejujuran ini kita mengerjakan tugas dengan pikiran kita sendiri. Artinya apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh mencontek atau menjalin pilih orang lain. Baru yang ketiga, ada namanya apa tadi kebajikannya? Toleransi. Artinya apa? Kita harus menghargai. Oke, ada disiplin, kejujuran, toleransi, apa lagi? Hah? Tertib. Tertib ini artinya kita sesuai dengan ranah waktu ditentukannya kan. Artinya misalnya kita kalau mau masuk itu antri, ya kan? Baru kalau udah misalnya kerjaan di dalam kelas nih, kayak kelas misalnya kantor, sesuaikan dengan waktu yang ditentukan, tiketnya siapa, ya kan? Itu disebut dengan tertib. Oke.
Baik, berarti ada berapa lagi nilai kebajikannya? Ada nih? 5. Oke, coba Rida, maju ke depan. Jelaskan sama temannya ada berapa nilai kebajikan universalnya. Yang lain didengarkan dan itu sudah menjadi kesepakatan bersama bagi kita. Oke, silakan ya. Jadi teman-teman nilai kebajikan itu ada 5. Yang pertama disiplin, yaitu tadi misalnya kalau terlambat toleransinya internet dari 10 sampai 15 menit. Kemudian kejujuran, tidak melakukan hal tertentu di dalam kelas. Kemudian tertib, yaitu antri saat ingin izin keluar kelas, contohnya mau ke kamar mandi ada lain sebagainya. Terus ada lagi toleransi, satu lagi. Toleransi yaitu menghargai, saling menghargai sesama teman, baik sama teman ataupun dengan guru. Oke, baik. Tepuk tangan teman-teman. Oke, baik. Terima kasih kepada Rida. Nah, dari Bapak bertanya kembali, apakah kesepakatan kelas itu sudah sesuai dengan Ananda semuanya? Sudah sesuai? Sudah sesuai belum? Sesuai. Riz, sesuai belum Riz? Sesuai. Saila? Sesuai. Adakah yang merasa keberatan dengan kesepakatan kelas kita, nak? Ada? Ada nggak? Tidak. Oke. Terus dengan kesepakatan kelas itu, maka nantinya kelas kita belajarnya akan lebih santai, inovatif, dan menyenangkan. Artinya ini pembelajarannya akan berpusat atau berpihak kepada Anda semuanya, dan Bapak berharap ketika nanti melaksanakan kegiatan pembelajaran, Anda seluruhnya betul-betul fokus belajar supaya tujuan pembelajaran kita akan tercapai dan tidak ada lagi yang remedial. Oke, sampai di sini kesepakatan di kelas kita dan kesepakatan belajar kita. Bapak berharap dengan kesepakatan kelas ini nanti kita akan printkan nanti dalam bentuk sebuah poster kita di kelas, atau Bapak akan kasih ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan Bapak, supaya ada di Bapak tidak ada yang lupa dengan kesepakatan yang telah kita buat. Oke, sampai situ paham semua Anda seluruhnya? Oke, baik. Terus saja Bapak sampaikan, kalau lebih Bapak mohon maaf. Sebelum Bapak tutup, apakah masih ada yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Bisa semuanya? Oke, Bapak sudah dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Terus berapa tiga? Assalamualaikum. Baik, silakan angkat kelasnya. Oke, siap Kak. Bersiap. Sebelum belajar, berdoa supaya belajar masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Baik, selamat pagi semuanya. Oke, baik. Bagaimana kabar Anda hari ini? Oke, pada hari ini apakah ada teman yang tidak hadir? Ada yang sakit? Baik, kalau tidak ada yang sakit, alhamdulillah berarti semua keadaan sehat. Dan untuk teman yang tidak hadir, nanti dicatat dikasih Bapak ya. Bapak, nanti kita lihat apa alasan kenapa tidak hadir. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita akan buat kesepakatan
Ibu dan belum pernah berjumpa dengan Bapak sebelumnya. Jadi kita buat kesepakatan kelas. Nah, sebelum Bapak jelaskan kesepakatan kelas, apa pengertian kesepakatan kelas? Ada yang tahu? Coba tunjukkan arti kesepakatan kelas. Apa arti kesepakatan kelas? Apa? Di persetujuan. Yang lain? Apa Sahila? Kesepakatan kelas? Belum bisa. Sahila. Yang lain? Kesepakatan ini tepatnya dibilang persetujuan. Berarti kesepakatan kelas itu adalah suatu tata tertib atas dasar keputusan bersama. Jadi anak Bapak puas atau senang dengan peraturan atau kesepakatan tersebut dan Bapak juga senang dengan itu tersebut. Artinya kita sama-sama saling menguntungkan atau bahasa ilmiahnya ada simbiosis mutualisme. Oke, itu satu. Terus yang kedua, anak didik Bapak mau belajar dengan Bapak seperti apa? Coba kasih masukan dulu salah satu. Itu tangan. Seperti apa maunya belajar dengan kita nanti? Coba Sarul. Santai. Oke, santai. Yang lain? Agita, mau belajarnya kayak mana? Oh, santai, tidak tegang. Kalau Haris? Pendapat santai. Kamu tidak? Kalau teman yang terlambat masuk dalam kelas boleh nggak? Itu biasanya kalau itu kita kasih toleransi berapa menit? 5 menit. Terus kalau pada saat di dalam kelas kita makan itu boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Terus kalau misalnya mencontek boleh nggak? Boleh. Kalau mencontek boleh nggak? Boleh ya? Karena kalau kita mencontek itu sama juga halnya kita mencuri hak cipta orang lain. Ya kan Kurnia? Kurnia hari ini gambarnya bagaimana? Hah? Baik. Kenapa Kurnia harus dulu saja? Ada pena Kurnia? Nggak ada. Oke. Ada teman yang punya pena 2 atau pensil? Pinjamkan dengan Kurnianya. Ada? Yang punya pena 2, pensil. Oke, baik. Nah, nanti Bapak bagikan kertas. Setelah itu tulislah di sini anak didik Bapak maunya kita belajarnya seperti apa. Ya. Setelah ditulis nanti ditempelkan ke depan. Lalu setelah itu kita bacakan. Untuk ini nulisnya jangan yang di sini ya. Ada lainnya yang di sininya. Oke. Silakan. Ini gantian ya sama satunya. Oke, silakan ditulis. Ingat yang ada lainnya jangan ditulis ya. Ya, yang nama boleh. Oke, dikasih namanya boleh. Enggak. Kesepakatan belajar kan Pak?
Setelah diisi nanti tempelkan ke depan semuanya. Oke, Bapak sudah dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Terus tadi Saya dibully sama saya Pak. kamu selamat pagi dulu. Ya selamat pagi nak. Selamat pagi Pak. Ya ada apa itu nak? Saya dibully sama saya lah Pak. Saya dibilang culun Terus? gara-gara saya ke Bang Dua Pak. Terus saya juga dibilang hitam. Kenapa bisa seperti itu terjadiannya? Tidak tahu Pak. Tiba-tiba dia membuli saya tadi. Coba panggil Sahilanya biar kita itu kan ya. Bentar Pak. Ini Pak. Ya. Coba cerita dulu, kenapa bisa terjadi seperti itu hal itu? Kan nyata Pak. Keadaannya memang begitu. Begini anak ya, dalam setiap pola pendidikan kita tuh tidak boleh membuli seseorang. Baik buruknya seseorang itu bukan kita lihat dari bentuk tubuh, wajah, fisik dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya yang namanya bully tadi itu terjadi sama Sahila, bagaimana perasaan Sahila? Ya nggak enak lah Pak. Nggak enak kan? Itulah perasaan kalau kita dibully itu tidak enak kan? Seperti itu. Terus, kira-kira Sahila mengatakan bully itu kepada Amanda itu secara spontan kah atau hanya cuma bercanda saja? Ya pertamanya bercanda-canda Pak. Bercanda-canda tapi akhirnya terbiasa begitu ya. Selain sama Amanda ada lagi nggak yang lain? Enggak Pak. Nggak ada ya. Tapi Bapak yakin dan percaya pasti Amanda dengan Sahila kan ini saling berteman dekat kan? Saling berteman dekat dan juga saling memberikan kontribusi yang baik gitu kan? Apalagi kita sudah belajar disiplin positif, kesepakatan belajar kan? Nah, kalau begitu nilai kebajikan universal yang dilanggar apa oleh Sahila? Iya, yang pembulian tadi. Apa nilai kebajikan yang dilanggar? Toleransi. Iya, betul sekali, toleransi. Ya kan, kita harus saling menghargai. Mau berbeda suku, ras, agama, kebudayaan, kita tidak boleh membedakan itu. Kita tidak boleh melihat hal tersebut. Bahkan guru saja ke dalam kelas tetap menjaga etika mereka sesuai dengan kompetensi profesi etika guru, di mana guru tidak bisa melakukan yang namanya pembulian, baru penghinaan kepada peserta didik, itu tidak diperbolehkan. Nah, tadi alhamdulillah si Sahila tahu nilai kebajikan universal yang dilanggar oleh Sahila adalah toleransi. Dimana toleransi itu kan antara satu dengan yang lain kan harus saling menghormati dan menghargai. Serta sesama teman kalau bisa kita saling menyayangi sama teman supaya tercipta kolaborasi yang baik. Nah, selanjutnya Bapak mau mendengar apa ungkapan rasa bersalah dari Sahila kepada Amanda. Mencarinya saya ulangi lagi. Oke, kalau Amanda gimana ngomongnya? Saya tolong jangan diulangi lagi. Kita harus ada toleransi. Bapak yakin anak didik Bapak semuanya pasti bagus-bagus semua. Ini biasa hal seperti ini. Karena sekarang ini pembulian itu sangat marak nak. Bahkan pembulian ini bisa dibawa ke ranah hukum. Karena apa? Karena dia bisa menciptakan budaya negatif baik di sekolah dan di masyarakat. Hal inilah yang dijadikan sebagai pembelajaran di pendidikan. Tidak boleh kita saling membuli satu sama lain. Tidak boleh kita menghina satu sama lain. Baik itu sukunya, rasnya, agamanya, dan kebudayaannya. Kita sama. Oleh sebab itu ada semboyan yang menyatakan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa itu Bhinneka Tunggal Ika?
Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jiwa. Apa yang dikatakan saat itu? Kita satu negara. Negara apa kita ini? Negara Indonesia. Apalagi yang ada di Bapak ini kan satu jurusan. Dan alhamdulillah kesepakatan belajar kita tadi sudah dibentuk. Apa saja kesepakatan belajar kita tadi? Disiplin, tertib, jujur, toleransi. Dan tadi satu yang dilanggarkan, yang toleransi. Jadi untuk kedepannya ini kegiatan bully-membuli ini sudah tidak ada lagi, dihilangkan, baik di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat juga. Karena apa? Karena kita tidak boleh menghina ciptaan Tuhan yang Maha Esa, ya. Supaya apa? Supaya kedepannya kita bisa menjadi insan yang lebih berguna baik itu bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Bapak yakin kedepannya lagi Bapak akan sukses menjadi orang yang lebih digunakan lagi di negaranya. Oke, sekarang salaman, saling memaafkan. Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin dipertanyakan dari Bapak? Tidak ada. Oke, sekarang berteman kembali ya nak ya. Oke, kalau sudah dengar selamat pagi semuanya. Oke. Terima kasih. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Ananda dari kelas 10 DKV Desain Komunikasi Visual di SMK Negeri 2 Mandau. Saya merasa sangat senang sekali belajar dengan Bapak Andi Suparjo dengan adanya kesepakatan belajar kami. Dengan adanya kesepakatan belajar tersebut, saya merasa belajar kami menjadi lebih baik, lebih santai, rileks, aman, tentram, dan damai. Saya berharap kedepannya pembelajaran kami akan menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Finadila SPD, guru SMK Negeri 2 Mandau. Mengucapkan terima kasih kepada Saudara Andi Suparjo SPDGR karena telah memberikan diseminasi berkaitan dengan budaya positif dan disiplin sekolah mengenai segitiga restitusi. Melalui diseminasi yang diberikan itu memberikan manfaat yang sangat banyak untuk perkembangan sekolah. Semoga kedepannya hal seperti ini masih tetap bisa dilanjutkan untuk membangun budaya positif dan disiplin di sekolah. Terima kasih.